welcome back to Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Sekarang kita akan membahas materi reumatologi. Soal nomor 43. Laki-laki umur 25 tahun datang dengan keluhan nyeri lutut kanan setiap kali berjalan dan naik tangga. Keluhan dirasakan 1 bulan ini. Penderita mempunyai hobi angkat barbel, dilakukan selama 2 kali per minggu selama 2 tahun terakhir. Tinggi badannya 168 cm dan berat badannya 85 kg. Pada pemeriksaan fisik tampak bengkak pada lutut, tidak hiperemia, dan ROM-nya terbatas. Kemungkinan diagnosa pada penderita adalah jadi dia tuh usianya 25 tahun. Yang jadi faktor resiko dia di sini itu pertama, keluhan nyeri lututnya itu dirasakan di bagian lutut ya. Lutut itu kan termasuk sendi-sendi besar. Kemudian keluhannya ini dirasakan setiap kali dia berjalan dan naik tangga. Berarti keluhannya ini diperberat dengan aktivitas fisik. Dan dirasakan udah 1 bulan ini. Penderita punya hobi angkat barbel. Hobi angkat barbel ini kan berarti menjadi faktor risiko yang bisa menyebabkan lutut itu tuh menerima beban yang berat gitu kan. Barbel itu kan berat ya. Dia bisa minimal ya 1 kg, maksimal kan dia bisa sampai 25 kilo ya. Otomatis beban yang terlalu berat itu bisa menyebabkan sendi itu tuh mengalami degenerasi gitu kan. Walaupun usianya masih muda, tapi faktor risikonya ini lumayan tinggi ya karena dia hobinya angkat barbel. Apalagi frekuensi angkat barbelnya ini bisa 2 kali per minggu dan udah terjadi 2 tahun terakhir. Jadi nggak heran kalau misalkan sendi lututnya udah mulai mengalami degenerasi akibat overuse. Nah, terus tinggi badannya dia tuh 168 dengan berat badannya 85. Nah, ini kan kalau misalkan dihitung BMI-nya itu kan ya lumayan overweight ya. Kemudian di pemeriksaan fisiknya, dia tampak bengkak pada lutut, ada edema, tapi nggak hiperemia dan ROM-nya terbatas gitu. Nah, kalau misalkan bengkak di lutut tanpa hiperemia kan berarti dia bukan suatu proses inflamasi ya, cuma memang bengkak aja. Bengkaknya ya sebenarnya macam-macam ya, bengkak di lutut tuh emang bisa karena inflamasi, tapi bisa juga karena memang di dalamnya tuh terlalu banyak ada cairan sendinya. Nah, di pasien ini dengan faktor risiko seperti itu, diagnosisnya mengarah ke osteoartritis. Kemudian, seorang perempuan umurnya 30 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan pada pipi kemerahan, terutama bila terkena sinar matahari. Keluhan sejak 3 bulan yang lalu, kedua tungkai kakinya bengkak dan panas hilang timbul sejak 3 bulan ini. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan itu apa? Ini untuk diagnosisnya apa? Pertama, dia ada pipinya kemerahan, terutama bila terkena sinar matahari. Jadi dia sensitif terhadap matahari ya kulitnya. Terus merahnya itu tuh di kedua pipi. Nah, ini khas banget pada butterfly atau malares gitu kan. Kemudian keluhannya ini terjadi pada wanita usianya masih muda ya, 30 tahun. Memang merupakan suatu hal yang identik dengan SLE, wanita usia muda. Kemudian kedua tungkai kakinya tuh bengkak gitu. Berarti dia ada poliartritis yang sifatnya itu tuh simetris karena di kedua tungkai. Jadi khas pada SLE karena dia sistemik, maka sifatnya poliartritisnya pun dia bilateral. Dan selain bengkak, dia juga merasakan panas hilang timbul ya di kedua tungkainya. Nah, pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk diagnosis SLE itu sebenarnya pertama tuh harus dilakuin ANA dulu ya, sebenarnya tes ANA. ANA tes itu dia nanti ngecek antibody dan sebenarnya dia khas pada SLE. Tapi karena di sini nggak ada tes ANA, pemeriksaan reumatologi satu-satunya yang ada di sini itu cuma faktor reumatoid. Jadi ya udah bisa sih kita pilih faktor reumatoid karena kalau yang reumatoid arthritis itu kan juga bisa terjadi pada perempuan usia muda. Selain itu, kalau poliartropatinya itu simetris bilateral, itu selain SLE juga bisa terjadi di RA juga ya. Cuma kalau RA itu biasanya dia nggak di tungkai kaki ya bisa sih di tungkai kaki, cuma biasanya RA itu kan mengenai sendi-sendi yang ukurannya lebih kecil gitu.
gitu. Terus pipi kemerahan kalau terkena sinar matahari itu biasanya lebih khasnya itu di SLE. Cuma karena di sini nggak ada pilihan tes ANA, kita bisa pakai pemeriksaan faktor reumatoid untuk mengeksklusi reumatoid arthritisnya gitu. Jadi jawabannya C. 45. Pemeriksaan apa yang diperlukan? Laki-laki umur 30 tahun datang dengan keluhan nyeri mendadak pada punggung kaki kanan di pagi hari sehingga tidak bisa berjalan. Sebelumnya, penderita pernah mengalami keluhan yang sama. Setelah minum obat, keluhan menghilang. Malam sebelumnya, penderita menghadiri pesta pernikahan keluarganya. Oke, jadi dia itu tuh nyeri mendadak di kaki kanan pagi hari. Nggak bisa berjalan, berarti kan kaku-kaku gitu ya. Berarti kita bisa ada dua kemungkinan, apakah dia RA ataukah dia OA ataukah dia asam urat gitu kan. Nah, terus sebelumnya penderita ini pernah mengalami keluhan yang sama, tapi habis minum obat keluhannya menghilang. Terus malam sebelum sakit ada faktor risikonya. Dia menghadiri pesta pernikahan keluarganya. Nah, kalau menghadiri pesta pernikahan keluarga, kemungkinan kan makanan yang ada di dalamnya kan macam-macam ya, nggak terkontrol. Bisa dia kolesterol tinggi, bisa dia protein tinggi. Nah, karena keluhannya lebih ke arah nyeri punggung kaki kanan di pagi hari, yang mana itu kaku sampai bikin dia nggak bisa berjalan, itu lebih khas pada asam urat gitu. Jadi untuk pemeriksaan penunjang pertama yang bisa dilakukan adalah cek dulu asam uratnya. Kolesterol darah, kadang kolesterol emang suka bikin punggung kaki, telapak kaki jadi panas ya. Cuma kan di sini kolesterol tuh walaupun dia panas itu nggak sampai bikin kakinya jadi nyari dan juga nggak sampai bikin nggak bisa jalan gitu loh. Jadi jawabannya ini lebih ke asam urat. Oke, kita bahas tentang materi lupus. Nah, sistemik lupus erythematosus itu kelainannya itu sebenarnya karena dia autoimun, jadi dia menyerangnya tuh sistemik di banyak organ. Salah satunya dia juga menyerang di bagian sistem reumato ya, atau sistem sendi-sendi. Apa aja sih sebenarnya gejala SLE ini yang multi organ? Khasnya itu adalah butterfly rash ya, atau bisa juga disebut sebagai malares ini. Nah, malares itu dia itu tuh kemerahan pada pipi, terus pada dahi juga. Jadi bentuknya kan kayak sayap kupu-kupu gitu, atau bentuknya tuh mirip kayak itu loh, kayak serigala. Serigala itu kan bagian coklat-coklatnya itu kan adanya di bagian pipi, terus di bagian dahinya dia gitu ya. Sementara di bagian sisi-sisi dagu sama atas mulut itu kan biasanya warnanya putih ya kalau serigala, makanya dia disebut sebagai malares. Malar itu kan dia artinya serigala ya. Nah, itu malares atau butterfly rash itu khas pada SLE. Kemudian ada pleural effusion, jadi ada keterlibatan pada jaringan serositis, bisa pleural effusion, bisa pleuritis, bisa juga perikarditis gitu. Di sistem kardiovaskular dia juga bisa menyebabkan heart problem. Di sistem nefron dia juga bisa menyebabkan lupus nefritis yang ditandai dengan terjadinya sindrom nefrotik. Di sendi dan tulang dia bisa bikin artritis, dan karena dia sistemik biasanya artritisnya itu sifatnya polireumatologi, pokoknya di banyak sendi, dan dia tuh karena sistemik terjadinya tuh di bilateral gitu, di sisi kanan maupun kiri. Terus ada Raynaud's phenomenon. Di Raynaud's phenomenon itu biasanya ditemukan pada seseorang dengan faktor risiko habis berada di suatu suhu yang dingin sangat ekstrim, atau dia tangannya habis terpapar dengan hal-hal yang bersifat sangat dingin, entah es batu, entah di daerah bersalju gitu, yang menyebabkan aliran darah di bagian tangan-tangannya dia, pembuluh darah di bagian jari-jarinya tuh nggak lancar gitu, terjadi vasospasme sehingga jari-jarinya bakal terlihat memutih karena nggak ada darah yang mengalir di situ. Nah, kalau dibiarin, Raynaud's phenomenon ini bahaya ya, karena bisa bikin gangren dan juga nekrosis gitu. Nah, SLE merupakan penyakit inflamasi autoimun sistemik yang ditandai dengan temuan autoantibodi pada jaringan, dan dia termasuk
hipersensitivitas tipe 2 dan kompleks imun atau antigen antibodi kompleks yang merupakan hipersensitivitas tipe 3. Dan dia mengakibatkan manifestasi klinis di berbagai sistem organ. Antibodi yang spesifik pada SLE itu adalah anti-dsDNA dan juga ANA-IF. Kalau HLA-B27 itu spesifik pada rheumatoid arthritis. Untuk diagnosis dari si SLE ini kita pakai EULAR ACR kriteria 2019. Jadi yang pertama, kalau kita mau menegakkan si SLE setelah manifestasi klinisnya jelas, kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang. Yang pertama kali kita lakukan itu adalah kita cek ANA-IF-nya dia gitu, anti-nuclear antibodies-nya dia. Kalau misalkan titernya itu lebih dari sama dengan 1:80, maka dia disebut tesnya itu tuh positif untuk SLE. Nah, kalau hasilnya negatif, jangan klasifikasikan itu ke SLE. Kita cari pemeriksaan penunjang lain yang menjadi diferensial diagnosisnya SLE gitu. Tapi kalau misalkan ternyata hasilnya positif, maka kita bisa tambahkan additive kriteria tambahan. Nah, di kriteria tambahannya ini tuh berdasarkan scoring dari gejala klinisnya gitu ya. Do not count a criterion if there is a more likely explanation than SLA. Jadi jangan pakai kriteria yang di tabel ini kalau misalkan pemeriksaan penunjang dengan ananya itu tuh nggak positif gitu. Kita pertimbangkan untuk pemeriksaan penunjang lain selain SLA. Nah, occurrence of a criterion on at least one occasion is sufficient. SLA classification requires at least one clinical criterion and more than equal to 10 points. Criteria need not occur simultaneously. Within each domain, only the highest weighted criterion is counted toward the total score. Oke, jadi cara pakai kriteria ini yang pertama adalah kalau misalkan ANA-IF-nya positif, kita lanjut pakai kriteria ini. Kedua, dia bisa ditegakkan sebagai SLE kalau ANA-IF-nya positif dan setidaknya satu dari kriteria ini tuh udah cukup untuk negain SLE sebenarnya. Nah, yang ketiga, klasifikasi SLE ini minimal itu scoringnya total itu adalah lebih dari sama dengan 10 poin, maka dia tegak sebagai SLE. Dan nggak semua kriteria yang ada di sini tuh harus terjadi semuanya gitu. Kalau memenuhi lebih dari sama dengan 10 poin aja, walaupun nggak semua kriterianya ada, itu udah menunjukkan kalau dia SLE. Dan yang terakhir adalah untuk setiap domain, untuk setiap sistem organ, maka kalau misalkan ada hal yang sama ditemukan, maksudnya lebih dari satu ciri, maka ciri dengan skor yang paling tinggi yang digunakan atau yang dihitung untuk total skornya nanti. Oke, kita coba pakai ya ini. Nah, clinical domains and criteria. Pertama, weight dari konstitusional ya, ada fever, ada demam, kita skor 2. Hematologiknya ada leukopenia, trombositopenia, maupun autoimun hemolisis. Kemudian neuropsikiatriknya ada delirium, psikosis kah atau seizure kah gitu. Kemudian dari mukokutannya, apakah ada non-scaring alopecia atau kebotakan, apakah ada oral ulcer, adakah discoid lupus. Discoid lupus itu jadi kayak lesi yang bentuknya kayak koin gitu. Nanti dia akan menghitam gitu, bakal hyperpigmented gitu ya lesinya. Kemudian acute cutaneous lupus. Untuk sisi serosal, bisa ditemukan adanya pleural or pericardial effusion dan juga acute pericarditis. Di sistem muskuloskeletal bisa ditemukan keterlibatan dari sendi. Kemudian di sistem renal bisa terjadi sindroma nefrotik ya. Ada proteinuria lebih dari 0,5 gram per 24 jam. Kemudian nanti renal biopsi kelas 2 atau lupus nephritisnya itu ditemukan pada biopsi, itu juga bisa memberikan skor yang lumayan tinggi di sini. Kemudian untuk antifosfolipid antibody, misalkan ada salah satu antibody ini itu bisa di scoring sebagai 2. Kalau misalkan ada komplement protein di mana dia merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 3, itu juga bisa menjadi kriteria. Dan SLS spesifik antibody yaitu anti-dsDNA antibody atau anti-SMID antibody kalau ditemukan dia memenuhi skor 6. Kemudian, classify as systemic lupus erythematosus with a score of 10 or more if entry criterion fulfilled. Gitu deh. Kemudian, pemeriksaan penunjang untuk menegakkan tipe klasifikasi lupus nephritis
lupus nefritis ya, berarti kan lupus nefritis. Yang bermasalah ini adalah ginjal kan, sebagai manifestasi dari lupusnya itu. Maka untuk menentukan tipe klasifikasi lupus nefritisnya ya otomatis kita harus ngelihat nih yang terjadi di ginjalnya itu sebenarnya apa, yaitu dengan melakukan pemeriksaan biopsi ginjal. GN atau glomerulonefritis tipe proliferatif yang membranoproliferatif karena second causa, pakainya ya biopsi gitu. Nah, proliferatif itu nephritic syndrome. Kemudian glomerulonefritis atau peradangan pada glomerulus itu dibagi jadi proliferatif sama non-proliferatif. Nah, yang non-proliferatif nanti akan dibagi lagi jadi minimal change glomerulonefritis, di mana terdapat abnormalitas pada podositnya. Jadi sel-sel podosit di ginjalnya itu tuh pada rusak gitu. Dan pada minimal change glomerulonefritis ini, dia berespon baik ya dengan pengobatan menggunakan prednisolon. Kalau yang membranous glomerulonefritis, glomerularnya itu tuh GBM-nya dia tuh menebal dan biasanya idiopatik gitu. Nah, sepertiga bisa jadi kronik, sepertiganya bisa remisi, dan sepertiganya itu jadi bikin gagal ginjal. Jadi yang MGN membranous ini tuh lebih nggak berespon terhadap kortikosteroid ya atau prednisolon dibandingkan yang minimal change glomerulonefritis. Terus ada vokal segmental glomerulonefritis, di mana segmen dari glomerulonya ini mengalami sklerosis yang ditandai dengan adanya nephritic syndrome juga. Nah, penyebab genetiknya biasanya bisa juga diketahui, dan biasanya pengobatan dengan steroid kayak prednisolon itu tuh enggak mempan gitu. Dan 50%-nya itu akan menjadi renal failure. Jadi yang paling bagus dari semuanya ya yang minimal change disease ya, dimana perubahannya itu tuh yang paling minimal. Ingatnya sih kayak gitu aja. Kemudian glomerulonefritis yang tipe proliferatif ini dia ada macam-macam. Yang pertama adalah IgA nefropati. IgA nefropati ini berarti kan dia dimediasi oleh imunoglobulin A, di mana dia adalah yang paling sering menyebabkan glomerulonefritis pada orang dewasa. Nanti secara mikroskopik bisa dilihat adanya RBC khas yang menjadi tanda dari hematuria. Biasanya dalam 24-48 jam dia bisa menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih juga. Nah, IgA-nya ini dapat terlihat pada bagian matriks. Kemudian membranoproliferatif glomerulonefritis. Membranoproliferatif ini dia bisa primary yang disebabkan oleh autoimun atau bisa secondary karena manifestasi dari SLE. Dan biasanya dia itu tuh bakal berprogres ke end stage renal failure. Kemudian ada juga post infectious glomerulonefritis atau GENAPS ya. GENAPS ini biasanya terjadi beberapa minggu setelah terjadinya urinary tract infection, usually Streptococcus pyogenes. Sebenarnya nggak cuma di urinary tract ya. Streptococcus pyogenes itu kan bisa menginfeksi di mana aja. Di kulit pun kalau dia menginfeksi sampai bikin sepsis bakteriumia dan akhirnya sampai ke ginjal, dia juga bisa memicu terjadinya GENAPS gitu. Nah, ini harus di supportive treatment dan biasanya resolve setelah 2-4 weeks dengan antibiotik. Bisa amoxicillin, bisa juga pakai erythromycin. Nah, terus ada juga yang namanya rapidly progressive glomerulonephritis atau RPGN. Di mana di RPGN ini kita bisa menemukan bentuk-bentuk resentik. Dia masih dibagi lagi jadi vasculitis disorder dan juga Goodpasture syndrome. Pada Goodpasture syndrome itu merupakan autoimun di mana terdapat antibodi terhadap anti-glomerular basement membrane, glomerulus dan lungnya terkena hematuria dan hemoptysis, dan biasanya dia diterapi dengan steroid. Sedangkan pada vasculitis disorder dia masih dibagi lagi jadi Wegener granulomatosis dan mikroskopik polyangitik, di mana Wegener granulomatosis ini dia melibatkan ciri-ciri seperti vaskulitis, kemudian lungs, kidney, and other organ, C-ancanya positif, treat with steroid, dan juga cyclophosphamide. Untuk mikroskopik polyangitik dia merupakan small vessel vasculitis. P-ancanya positif, bisa diterapi dengan long term steroid dan juga cytotoxic agent. Oke, selanjutnya seorang perempuan 30 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan pada pipi,
kemerahan terutama bila terkena sinar matahari. Nah, ini khas ya, wanita usia muda, ada malaresnya, keluhannya udah 3 bulan yang lalu, kedua tungkai kakinya bengkak, berarti kan udah ada sindrom nefrotiknya nih gara-gara hipoalbuminun. Kemudian panas hilang timbul sejak 3 bulan ini, ada gejala sistemik berupa demamnya juga. Ini tegak untuk SLE ya secara klinis. Nah, pemeriksaan penunjang yang diperlukan tadi. Pertama tadi kan yang harus kita lakukan ANA dulu ya, ANA tes, ANA IF. Ini kalau misalkan nggak ada darah lengkap dan urin rutin, LED dan kimia darah. Oke, berarti yang di awal tadi juga jawabannya darah lengkap dan urin rutin juga bisa ya? Sebenarnya iya juga sih, karena laju endap darah dan kimia darah itu dia lebih ke arah dipakai untuk ini sih, penghitungan sel darah lengkap. Kan tadi salah satu manifestasi hematologiknya si sistemik lupus erythematosus ini kan bisa ini ya, leukopenia, trombositopenia, dan autoimun hemolisis ya juga ya. Berarti jawabannya ini pemeriksaan penunjang pertama yang paling mudah dilakukan ya si pemeriksaan darah lengkap gitu. Nah, karena sebenarnya kalau pemeriksaan ANA sendiri pun dia juga kalau di Sarjito gitu ya, dia butuh waktu 1 minggu untuk keluar hasilnya. Jadi yang paling cepat bisa dilihat tuh untuk gejala hematologinya, ya bener sih dari pemeriksaan darah lengkap gitu. Nah, ini untuk pemeriksaan laboratorium penunjang diagnosis lupus bisa dengan complete blood count, analisis urin. Nah, analisis urin nanti dia dipakai untuk melihat apakah ada gejala sindrom nefrotik, apakah ada gejala glomerulonefritis yang ditandai dengan silinder-silinder, WBC CAS, kemudian atau Maddie Brown CAS gitu-gitu kan ya. Kemudian pemeriksaan ANA, antinuklear antibody. Itu pemeriksaan serologi pertama ya untuk si SLE ini. Baru nanti kalau ananya positif bisa dilanjutin dengan pemeriksaan antibodi yang lebih spesifik kayak dsDNA gitu. Kemudian pemeriksaan imunologi, pemeriksaan tes komplement C3 dan C4 juga bisa dilakukan karena SLE tadi juga merupakan bagian dari reaksi hipersensitivitas tipe 3. Dan nanti untuk pemindaiannya, untuk mengetahui keterlibatan organ lain, kita bisa pakai ekokardiogram. Karena kan tadi dibilang kalau dia tuh bisa bermanifestasi sebagai perikarditis, pleural, dan juga perikardium effusion juga kan. Sama fotoronsen untuk mengeksekusi kelainan yang ada di paru sama jantung. Gitu deh. Nah, kalau curiga SLE, kita bisa pakai SLIT, Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematosus, di mana minimal diperlukan lebih dari sama dengan 4 kriteria dari sistem organ untuk bisa tegak sebagai lupus, dan setidaknya ada 1 clinical kriteria dan 1 laboratory kriteria atau biopsinya proven lupus nephritis dengan tes ANA atau anti dsDNA-nya itu positif, itu juga sudah bisa menegakkan si sistemik lupus erythematosus. Apa aja clinical kriterianya? Yang pertama akut cutaneous lupus, yang melibatkan kutan tadi kan berarti misalnya kayak malares, kemudian misalnya ada kebotakan, itu kan termasuk cutaneous juga ya. Kemudian kronik cutaneous lupus ya sama aja ya. Yang ketiga oral or nasal ulcer, berarti kan ada keterlibatan mukosa. Non-scarring alopecia, kemudian artritis yang melibatkan sendi, serositis misalkan kayak pleural effusion, perikarditis, perikardium effusion, renal, misalkan pada nephritic lupus, ada sindroma nefrotik di situ, kemudian neurologik, itu bisa delirium, bisa seizure atau kejang, bisa juga psikotik. Untuk hemolitik anemianya, ya untuk pemeriksaan hemolitik anemia, leukopenia, trombositopenia, yang hematologi itu kan juga bisa. Nah, untuk kriteria imunologik ya, atau laboratorium kriteria, minimal 1 harus tegak ya. Misal tes ANA-nya positif, anti DNA-nya positif, anti SM-nya positif, anti fosfolipid antibody-nya positif, low complement, dan direct com test juga positif juga bisa sih. Nah, terus habis itu berikut adalah tanda dan gejala yang dimasukkan dalam klasifikasi SLE, kecuali fotosensitif kan iya ya. Kemudian kriteria diagnosis lupus erythematosus sistemik berdasarkan ACR, Euler ACR 2019. Tadi kan ada ruam malar, ruam diskoid, fotosensitif, ulkus mulut, artritis non-erosif, pleuritis atau perikarditis yang
melibatkan serositis ya, serosa, gangguan renal, gangguan neurologi, hematologik, imunologik, dan antibodi antinuklear atau anemia positif. Nah, ini kurang lengkap ya ini untuk gejala untuk multiple choice ya. Ya intinya ini diagnosis sel E kalau berdasarkan SLIC kriteria tadi itu minimal ada 4 dari 11 organ itu dia bisa tegak secara kriteria untuk lupus nefritis, di mana harus ada 1 kriteria klinis minimal dan 1 kriteria laboratorium. Nah, untuk kriteria klinisnya ya ada keterlibatan mukokutan, misal kayak Malarash, discoid rash, photosensitivity, ada keterlibatan sendi, misalkan artritis, serosa, misal pleural effusion, pericardial effusion, perikarditis, ada keterlibatan renal, nefritik lupus, ada sindrom nefrotik, kemudian keterlibatan neuro, misalkan pada psikosis, seizure, kemudian delirium, ada keterlibatan hemato, misalkan ada leukopenia, ada hemolitik anemia, ada limfopenia, ada trombositopenia, kemudian marker lain untuk laboratorium bisa anti-dsDNA, ANA, antinuklear antibody, kemudian anti-SM. Nah, itu ya untuk immunologic disorder sama antinuklear antibody. Oke, berikut adalah tanda dan gejala yang dimasukkan dalam klasifikasi SLE, kecuali fotosensitif itu dia masuk ke kriteria klasifikasi untuk mukokutan. Iya, bisa kok mukokutan. Nanti klasifikasinya itu tuh dibagi jadi SLE ringan, sedang, dan juga berat atau mengancam nyawa. Penilaian kriteria ini dengan menggunakan Max Sleday. Nah, kriteria untuk kelas ringan itu adalah secara klinis tenang, tidak terdapat tanda dan gejala yang mengancam nyawa, fungsi organnya normal atau stabil, dan tidak ditemukan tanda efek samping atau toksisitas pengobatan. Sedangkan kalau misalkan dia derajat sedang, maka nefritis ringan sampai sedang, lupus nefritis kelas 1 dan 2 yang tegak dengan biopsi, ada trombositopenia dan juga serositis mayor, bisa pleural atau pericardial effusion maupun perikarditis. Kalau misalkan dia masuk ke derajat berat atau mengancam nyawa, bila ditemukan di jantungnya ada endokarditis, miokarditis, paru-parunya udah kena juga, ada pneumonitis dan lain sebagainya, GI tract-nya udah kena, ginjalnya udah kena, kulitnya udah kena, neurologinya udah kena, ototnya udah kena, hematologi udah kena, dan juga gejala konstitusional berupa demam tinggi yang persisten tanpa bukti infeksi. Intinya keterlibatan organ berupa penyakit yang lebih serius itu masuk ke dalam kriteria less derajat berat atau mengancam nyawa gitu ya. Nah, ini untuk penetapan derajat aktivitas less non-renal yang rekomendasi dari IRA atau Asosiasi dari Rheumatologi Indonesia. Les ringan nih, ada alopecia diffus, artralgia, mialgia, kelelahan, ruam kulit yang berhubungan dengan lupus, ulkus oral, dan juga trombosit. Les sedang ada alopecia, artritis, demam, hepatitis, pleuritis, perikarditis, ruam kulit, vaskulitis kulit, dan trombosit. Sledanya kurang dari 6 ya tadi. Kalau yang les ringan dengan max sledanya 2-5, yang sedang itu sledanya 6-12 atau max sledanya 6-9. Yang les berat ada asites, enteritis, mielopati, miositis, neuritis optik, pleuritis berat dengan efusi pleura, perikarditis, psikosis, sindrom delirium akut, cerebritis, ruam kulit, dan juga trombosit. Yang kurang dengan skor sledanya lebih dari sama dengan 12 dan max sleday lebih dari sama dengan 10. Nah, les ringan itu sifatnya stabil dan non-life or organ threatening, sedangkan les sedang itu menunjukkan manifestasi yang lebih serius, dan les berat itu bersifat life or organ threatening. Nah, ini untuk SLE Activity Index Score atau SIS. Dia berdasarkan beberapa variabel ya, bisa fatigue, temperaturnya lebih dari 38 atau ada demam, artralgia, artritis, serositis, vaskulitis, alopecia, mucosal ulcer, cranial nerve palsy. Jadi sebenarnya mirip sih ya untuk keterlibatan 11 organ itu. Nanti masing-masing ini ada scoringnya masing-masing. Nah, kalau pakai yang SIS ini, pakai yang SLE Activity Index Score ini, dia dikatakan penyakitnya sangat aktif tuh kalau lebih dari 15, 0-4 inaktif, 5-8 mildis, 9-12 moderate, 13-15 aktif, dan lebih dari 15 dikatakan very active disease gitu. Jadi dia per 4 ya, per 4 gitu kenaikan skornya. Nah,
Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kriteria SLE adalah macam-macam. Berdasarkan Euler ACR, tadi kan banyak tuh kriterianya. Berdasarkan SLIC, dia minimal ada 4 keterlibatan organ dari 11 organ utama yang tergolong di SLE. Kemudian dari kriteria itu, minimal harus terdapat 1 kriteria klinis dan 1 kriteria laboratorium. Jadi ini ya, ada keterlibatan mukokutan, misal kayak Malares, discoid rash, fotosensitif, dan juga oral ulcer. Ada artritis, serositis, renal disorder, neurologic disorder, hematologic disorder, misalnya leukopenia, limfopenia, trombositopenia, dan anemia hemolitik. Terus ada immunologic disorder dan juga antinuklear antibody. Nah, untuk pemeriksaan laboratoriumnya itu bisa dengan anti-dsDNA, ada anaif juga, ada anti-SM antibody juga. Ini untuk SLIC kriteria, ada akut cutaneous lupus, kronik cutaneous lupus, oral or nasal ulcer, keterlibatan mukokutan ya, non-scarring alopecia, sinovitis, serositis, renal, neurologic, hemolytic anemia, leukopenia or lymphopenia, dan juga trombositopenia. Sedangkan untuk immunologic feature-nya ada high ANA concentration, high anti-dsDNA antibody, presence of anti-SMID, positif apa, low complement, direct comp test, gitu. Jadi minimal harus ada total 4 gejala dengan lebih dari sama dengan 1 clinical feature dan 1 immunologic feature. Atau biopsinya dia membuktikan bahwa terdapat lupus nephritis dengan pemeriksaan anti-dsDNA yang positif atau ANA-nya positif. Gitu deh. Udah tegak sebagai SLE. Nah, yang merupakan kriteria SLE adalah gangguan hematologi, kulit, mukosa, serosa, sendi, ginjal, neuro, hemato, dan imuno. Nih ya, yang kriteria diagnosis lupus erythematosus tadi berdasarkan CR, kita ulang-ulang lagi ya biar makin apal. Ruam malar, ruam diskoid, fotosensitif, ulkus mulut, artritis non-erosif, pleuritis, perikarditis, gangguan renal, gangguan neurologi, gangguan hematologik, gangguan imunologik, dan tes ananya positif. Salah satu pemeriksaan labnya ya. Pemeriksaan autoantibody yang diperlukan untuk menunjang diagnosis penyakit lupus adalah anti-dsDNA. Ingat ya, tadi pertama kali kan sebenarnya anaif. Habis anaif kita bisa lanjut ke kriteria klinis scoring tadi berdasarkan Euler ACR. Untuk pemeriksaan editif atau penunjangnya, sebenarnya habis anaifnya positif tuh kita bisa lanjut ke pemeriksaan antibody lainnya. Misalkan kayak anti-dsDNA, terus anti-SMID, gitu. Kalau HLA B27 itu pada rheumatoid arthritis ya. Gitu deh. Nah, ini untuk pemeriksaan penunjangnya. Pertama, darah perifer lengkap atau CBC. Itu untuk mengetahui apakah ada manifestasi hematologi berupa trombositopenia, leukopenia, limfopenia, dan juga anemia hemolitik. Kemudian pemeriksaan ureum, creatinine, fungsi hati, dan profil lipid untuk melihat apakah ada sindrom nefrotik yang merupakan salah satu manifestasi pembuka untuk kita cek apakah terjadi nefritis lupus di situ. Urinalisis juga sama sih untuk ngecek apakah ada kerusakan atau keterlibatan pada REN. Pemeriksaan ANA dan anti-dsDNA, fototoraks C3 dan C4 nih juga bisa ya, karena dia merupakan hipersensitivitas tipe 3. Dan jika ada indikasi, kita bisa melakukan pemeriksaan protein urin kuantitatif 24 jam, profil ANA, anti-SM, anti-RO, anti-LA, SSB, dan anti-RNP, anti-fosfolipid antibody, lupus antikoagulan, anti-kardiolipin, anti-B2 glikoprotein, komtes, EKG, ekokardiografi, dan juga biopsi kulit. Rekomendasinya, setiap pasien yang dicurigai SLE berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik memerlukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis, mengetahui keterlibatan organ, dan menentukan derajat aktivitas penyakit. Pemeriksaan laboratorium dasar yang rutin terdiri dari darah perifer lengkap, laju endap darah, urin lengkap, dan kimia darah. Pemeriksaan ANA perlu dilakukan pada setiap pasien yang dicurigai les, sedangkan pemeriksaan serologi lainnya disesuaikan dengan kondisi pasien. Pemeriksaan penunjang lain diperlukan untuk mengetahui keterlibatan organ dan menapis morbiditas penyerta. Seorang wanita umur 35 tahun datang dengan keluhan pada jari tangan kanan dan kiri, bahu kanannya nggak bisa digerakkan ke atas karena nyeri, berarti ada nyeri sendi ya ini. Sejak 3 bulan, penderita merasa kesulitan mengambil gelas, menyisir rambut, terutama pagi hari. Pada pemeriksaan fisik didapatkan inflamasi pada buku-buku jari kanan dan kiri, rom bahu kanannya terbatas. Pemeriksaan apa
yang diperlukan. Pemeriksaan Romanus bilateral. Ya sih, karena range of motion ya ini maksudnya. Bentar ya. Dia kan wanita, usia muda, ada keluhan reumatologinya kan. Ada keluhan reumatologinya, artralgia, dimana bahu kanan itu kan nyeri ya. Bahu kanan itu kan termasuk sendi besar, terus inflamasi di buku-buku jari kanan dan kiri. Jadi ada keterlibatan sendi besar dan juga sendi kecil sebenarnya. Jadi pemeriksaan apa yang diperlukan? Ro itu apa ya? Ro itu tuh ini tadi nggak sih yang di anti-Ro SSI itu ya untuk lupus. Oke, sebenarnya kalau kayak gini, kalau asto itu kan enggak ya. Asto itu kan kalau misalkan dia ada infeksi terutama disebabkan oleh si Streptococcus pyogen gitu-gitu ya. Ini kan nggak disebutin dia ada keluhan di ginjal ataupun keluhan infeksinya. Kemudian kalau asam urat darah enggak juga sih, karena asam urat itu kan biasanya lebih menyerang ke sendi-sendi MTP, terus dia biasanya kaku, nyeri hebat di pagi hari, enggak yang terus menerus gitu kan. Biasanya di pagi hari lebih seringnya. Anates nih bisa ya sebenarnya, karena dia itu tuh bisa ngarah ke rheumatoid arthritis maupun CSLE gitu sebenarnya. Menurutku anates bisa, anti-dsDNA itu juga bisa. Romanus bilateral, nah ini karena dia buku-buku jari kanan ya, inflamasinya di buku-buku jari kanan dan kiri. Kalau meriksa Romanus bilateral ya sebenarnya bisa aja sih. Pemeriksaan RO tadi kan juga termasuk ke dalam pemeriksaan itu kan, si lupus kan, SLE kan, yang anti Ro atau SSI ini. Oke, kita cek. Pemeriksaan lain yang dilakukan sesuai dengan keterlibatan organ tertentu terdiri dari kulit atau membran mukosa oral, bisa dengan biopsi, sendi bisa dengan fotopolos konvensional, MRI, ultrasonografi muskuloskeletal, otot bisa dengan kreatinin kinase, EMG, MRI atau biopsi otot. Ginjal bisa dengan USG maupun biopsi, jantung dengan EKG, kateterisasi, MRI, scintigraphy maupun angiografi, parunya bisa fototoraks, HRCT, kemudian DLCO juga bisa, mata bisa funduskopi, pemeriksaan tertentu, terus sistem saraf pusat dan perifer bisa EEG, bisa MRI, bisa CT scan, dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan dia keluhannya ini lebih ditekankan pada keluhan sendinya, berarti bisa sih masuk kalau jawabannya Romanus bilateral, karena untuk pemeriksaan penunjang lain yang dibutuhkan kan, selain yang ANA dan dsDNA yang utama itu, bisa juga pemeriksaan anti-Ro pada manus bilateral. Gitu. Untuk SLE sudah selesai ya. Nanti untuk pemeriksaan RAHOA dan lain sebagainya kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.